Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memulai pembahasan kitab Usulus Sunnah yang disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam besar ahli sunnah, salah satu imam 4 madhab, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita mulai dari penyebutan sanad kitab. Qala Syekh Al-Imam, berkata Syekh Al-Imam Abul Muzaffar Abdul Malik ibni Ali ibni Muhammadin Al-Hamdani, haddatsana, telah menyampaikan kepada kami Syekh Abu Abdullah ibni Yahya ibn Abil Hasan ibni Al-Banna, qala akhbarana walidi, ia berkata, telah menyampaikan kepadaku ayahku Abu Aliin Al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah bin Al-Banna, qala akhbarana, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bishran Al-Mu'addal, qala akhbarana, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Uthman bin Ahmad bin Sammak, qala haddatsana, ia berkata telah menyampaikan kepada kami Abu Muhammadin Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Anbar qira'atan alaihi min kitabihi, dibacakan atas beliau dari kitab beliau fi syahri Rabi'il Awal min sanati 93 wa mi'atain, pada bulan Rabiul Awal tahun 293 Hijriah. Qala haddatsana, ia berkata telah menyampaikan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari Al-Basri bi Tinnis, di kota Tinnis. Ini adalah satu kota yang terletak di Mesir. Qala haddatsani, ia berkata telah menyampaikan kepadaku Abdus bin Malikin Al-Attar, qala, ia berkata sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yaqulu, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal berkata, Usulus Sunnah indana. Jadi jamaah sekalian, ini penyebutan sanad kitab Usulus Sunnah dengan sanad yang bersambung sampai kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala di dalam syarah beliau menerangkan yang lebih menguatkan bahwa kitab ini sampai kepada Imam Ahmad benar-benar disusun oleh beliau, maka disebutkan kitab ini dalam banyak periwayatan, dalam banyak karya tulis, dan diterima oleh para ulama tanpa ada pengingkaran. Boleh sebutkan di sini paling tidak ada 7 ulama yang menyebutkannya. Yang pertama Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Yang kedua Ibnul Jauzi dalam kitabnya Manaqib Al-Imam Ahmad.
kitab khusus berisi tentang biografi Imam Ahmad. Yang ketiga, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani dalam Minhajus Sunnah, sebagaimana juga dalam Al-Fatawa. Yang keempat, Imam Al-Barbahari. Yang kelima, Diyauddin Al-Maqdasi. Yang keenam, Al-Alusi dalam kitabnya Jala'ul Ainain. Dan yang ketujuh, Ibnu Badran dalam kitabnya Al-Madkhal ila Madhhabi Ahmad. Dan masih banyak lagi para ulama rahimahumullahu ta'ala yang menyebutkan kitab ini disandarkan kepada Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa para ulama mengakui ini benar-benar disusun oleh Imam Ahmad tanpa ada seorang pun yang mengingkari. Awal kitab ini dimulai dari ucapan beliau, Usulus sunnati indana. Pokok-pokok sunnah menurut kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan meneladani mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah maka itu sesat. Inilah jemaah sekalian awal kitab. Dan sampai akhir kitab semuanya menjelaskan tentang pokok-pokok sunnah. Namun di malam ini kita akan membahas bagian awal, bisa kita petik dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Pokok sunnah yang pertama adalah berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan bid'ah. Yang kedua, meneladani para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini dua pokok sunnah yang bisa kita petik dari ucapan Imam Ahmad. Pokok sunnah yang pertama adalah berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena beliau mengatakan, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah SAW wal iqtida' bihim. Berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah SAW dan meneladani mereka. Ajaran para sahabat adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Meninggalkan bid'ah itu bermakna berpegang teguh dengan sunnah. Karena bid'ah lawannya adalah sunnah. Maka inilah pokok sunnah yang pertama. Namanya juga sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah tentu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan sunnah yang lain. Namun jemaah sekalian, perlu dipahami, ulama mendefinisikan sunnah itu terkadang sesuai dengan apa yang sedang dibahas. Ini yang membuat sebagian orang bingung. Karena banyak orang mengira sunnah hanya dari satu sisi saja, yaitu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Padahal makna sunnah tersebut dalam konteks khusus, dan bukan makna sunnah tersebut yang dibicarakan dalam kitab ini. Jadi lengkapnya ada 4 definisi sunnah yang disebutkan para ulama.
tergantung apa yang mereka bahas. Yang pertama, ma uthira 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-af'al wal aqwal wat taqrirat. Apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan dan penetapan beliau. Ini definisi sunnah tatkala kita sedang mempelajari usulul fiqh, ketika menyebutkan apa saja itu dalil, maka dalil pokok adalah Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Itu dalil pokok. Berarti sunnah yang dimaksud di sini bukan Al-Quran, bukan pula ijma'. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnah itu adalah manukila 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqwal wal af'al wat taqrirat was sifat al khalqiyah wal khuluqiyah. Apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan dan penetapan dan sifat-sifat, baik sifat khalqiyah, yaitu bentuk fisik beliau, perawakan beliau, maupun sifat khuluqiyah, yaitu akhlak beliau. Ini adalah definisi di kalangan ulama ahli hadis. Kalau kita sedang berbicara hadis. Jadi definisi yang kedua ini sama dengan yang pertama, cuma ada tambahan sifat-sifat, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sunnah. Baik sifat fisik maupun sifat akhlak beliau. Yang ketiga, sunnah bermakna mandub, yaitu ma talaba syari' fi'lahu talaban ghaira jazim. Yang diperintahkan oleh syariat untuk melakukannya dengan perintah yang tidak wajib. Atau dengan definisi yang lebih terkenal, apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Ini definisi sunnah kalau kita sedang berbicara tentang fikih. Dan inilah definisi sunnah yang paling terkenal. Karena masalah fikih adalah masalah keseharian yang banyak dibicarakan oleh umat. Sehingga ini baru satu definisi saja. Kalau dibawa kepada pembahasan hadis, lalu kita sebutkan definisi tersebut, nanti tidak akan cocok. Jadi menurut ulama dalam pembahasan ilmu hadis atau mustalah, maka sunnah itu adalah hadis. Sunnah adalah hadis. Kalau dalam ilmu fikih, sunnah adalah mandub, sesuatu yang dianjurkan atau mustahab. Ini yang ketiga. Yang keempat, definisi sunnah dalam pembahasan akidah atau sunnah yang terdapat dalam dalil syar'i. Inilah jamaah sekalian pembahasan kita. Apa definisi sunnah yang ada dalam dalil syar'i? Nanti saya akan berikan contoh dalil syar'i yang menyebutkan tentang sunnah. Maka di antara definisi yang terbaik disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Lum'atil I'tiqad. Sunnah itu artinya adalah
ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin au amalin. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, baik itu akidah, keyakinan-keyakinan hati, atau amalan, yaitu ucapan dan perbuatan anggota tubuh. Inilah makna sunnah yang terdapat dalam dalil syar'i, yang ada dalam pembahasan-pembahasan akidah. Dan inilah makna sunnah yang dimaksud oleh Imam Ahmad dalam judul buku beliau, Usulul Sunnah. Prinsip-prinsip sunnah, yaitu prinsip-prinsip untuk mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik akidah maupun amalan. Ini juga makna sunnah dalam istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi dari 4 makna sunnah yang kita bahas, yang dimaksud dalam kalimat atau penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah ada pada makna yang keempat. Sehingga lawannya adalah Ahlul Bid'ah wal Furqah. Karena sunnah lawannya adalah bid'ah, nanti akan kita sebutkan dalilnya. Dan al-jamaah, berjamaah, bersatu, lawannya adalah al-furqah, berpecah belah. Kalau kita maknai sunnah dalam kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sunnah yang apabila ditinggalkan tidak berdosa, kalau dikerjakan dapat pahala, maka lawannya jadinya adalah makruh. Jadi lawannya ahlul makruh. Dan tidak ada ahlul makruh kan? Adanya ahlul bid'ah. Jadi tidak tepat kalau dipahami sunnah di situ dengan definisi tatkala kita sedang membahas fikih. Banyak orang yang tidak paham, sampai ada sebuah video saya tonton menjelek-jelekkan salah seorang ustadz ahli sunnah. Judul videonya apa? Ustadz Wahabi nggak tahu arti sunnah. Anak SD saja tahu. Itu judul videonya. Subhanallah. Jadi yang kita bicarakan di sini sunnah dalam dalil syar'i, juga yang terdapat dalam kitab-kitab akidah. Dan kitab-kitab akidah dengan nama sunnah sangat banyak. Di antaranya yang kita bahas. Yang lainnya adalah Usulus Sunnah karya Al-Humaidi, murid langsung Imam Syafi'i. Juga Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, juga murid langsung Imam Syafi'i. Kemudian As-Sunnah karya Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu pula As-Sunnah karya Al-Khallal. Dan masih banyak lagi. Kalau kita buka kitab-kitab ini yang saya sebutkan judul-judulnya barusan, isinya membahas tentang akidah. Bukan membahas tentang sunnah-sunnah dalam berwudu, sunnah-sunnah dalam mandi wajib, sunnah-sunnah dalam tayamum, bukan. Tapi membahas tentang akidah yang wajib untuk dipegang erat. Begitu pula ini makna sunnah di dalam penamaan ahli sunnati wal jamaah. Apa dalilnya? Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang masyhur. Di situ kita akan dapatkan tentang kata sunnah dan kata bid'ah. Disebutkan secara berlawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat banyak perselisihan. Artinya muncul kelompok-kelompok baru di dalam agama dengan berbagai macam bid'ah yang mereka buat-buat sehingga terjadi perpecahan umat. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada kita solusi agar kita tidak termasuk dalam kelompok yang berpecah belah tersebut. Apa solusinya? Ada dua. Yang pertama, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Berpegang teguhlah dengannya dan gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Solusi yang kedua, lanjutan hadis, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru di dalam agama, karena setiap bid'ah itu sesat. Dalam hadis khutbatul hajah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha, dan sebaik-baik urusan adalah perkara-perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, kita pun paham sunnah lawannya adalah bid'ah. Karena Nabi SAW setelah memerintahkan kita berpegang teguh dengan sunnah, disusul dengan larangan berbuat bid'ah. Lalu apa makna bid'ah? Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Lum'atul I'tiqad mengatakan, bid'ah itu adalah ma uhditsa fid din ala khilafi ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Apa yang diada-adakan di dalam agama yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, baik dalam akidah ataupun amalan. Inilah jemaah sekalian definisi sunnah yang sedang kita bahas, yaitu kewajiban berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW dan menjauhi perbuatan bid'ah di dalam agama. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam banyak sekali ayat agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, yaitu orang yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah di hari akhir dalam keadaan
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah juga telah menetapkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan meraih cinta, rahmat dan ampunannya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah. Barulah Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, inilah jalan yang Allah tetapkan untuk meraih cinta, ampunan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaklah kita berpegang teguh dengan sunnah, dan bahkan kita berusaha dalam semua sisi kehidupan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan keselamatan. Karena Allah juga telah menetapkan inilah jalan hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan sebaliknya Allah mengingatkan, kesesatan itu adalah hukuman bagi siapa yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dua macam azab bagi siapa yang menyelisihi Rasul. Azab yang pertama disebut fitnah. Maksudnya adalah kesesatan. Dan puncak kesesatan adalah syirik. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, al-fitnatu asyirk. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlik. Fitnah itu adalah syirik. Bisa jadi seseorang tatkala dia menolak sebagian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncul di hatinya kesesatan sehingga dia pun binasa dengan kesesatan tersebut. Yang kedua, azab yang menimpa fisik. Jadi yang pertama azab pada hati, yaitu dia tersesat di dunia. Dan yang kedua azab yang menimpa fisik. Jadi kesesatan itu adalah hukuman yang Allah timpakan bagi orang yang menyelisihi sunnah. Sehingga sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Aku tidak pernah meninggalkan satu pun amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku amalkan. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azik. Karena sungguh aku takut jika aku meninggalkan satu pun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan tersesat. Maka kita pun paham jemaah sekalian mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi sahabat yang paling mulia. Karena beliaulah yang paling ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian prinsip sunnah yang pertama, berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah di dalam agama. Perbuatan mengada-ada dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkait dengan
perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat tempatnya di neraka, dan di dalamnya banyak syubhat-syubhat orang-orang yang mencoba untuk membenarkan adanya bid'ah yang tidak sesat. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita bahas lebih detail sekaligus bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut. Itu pembahasan yang ketiga dalam kitab ini. Di malam hari ini kita bahas dua saja. Yang pertama, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan menjauhi bid'ah. Ini sudah kita sebutkan beberapa dalil tadi. Yang kedua, meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihim. Pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka. Inilah prinsip sunnah yang kedua. Mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini penting jemaah sekalian. Karena kalau kita hanya mengatakan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada orang yang mengklaim saya juga mengikuti sunnah. Saya juga mengikuti Al-Quran dan hadis. Tetapi apakah dia sudah pasti benar karena bisa mendatangkan bukti bahwa dia mengikuti Al-Quran dan hadis dengan menyebut ayatnya atau hadisnya? Jawabannya belum tentu benar. Kita sesuaikan dulu dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka Imam Ahmad mengatakan ini termasuk prinsip sunnah. Artinya kita nggak mungkin benar-benar bisa mengikuti sunnah tanpa mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan juga kewajiban mengikuti para sahabat itu berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah, ijma' ulama, dan akal sehat. Paling tidak ini 4 bentuk dalil. Mari kita lihat satu persatu. Dalil yang pertama, dalil Al-Quran. Dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keridhoannya dan surganya kepada 2 golongan. Golongan yang pertama, sahabat muhajirin dan ansor. Golongan yang kedua, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, ini kalimat umum, mencakup semua orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita, kalau kita ingin meraih ridho Allah dan masuk surga, tidak ada jalannya kecuali mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan ini tidak bisa dipisahkan dengan peneladanan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memerintahkan kepada kita untuk mengikuti para sahabat beliau.
terutama al-khulafa ar-rasyidin. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyebutkan mengikuti Nabi SAW dan para sahabat secara bersamaan, dan mengancam orang yang menyelisihi Nabi SAW juga menyelisihi para sahabat, yaitu di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita dua kesalahan, dua penyimpangan. Yang pertama, menentang Rasul. Yang kedua, tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka nomor satu yang dimaksud dalam ayat ini adalah tentang orang yang menyelisihi jalan sahabat. Lihat, tidak terpisahkan. Orang yang menentang Rasul berarti dia menyelisihi jalan sahabat. Maka begitu pula sebaliknya, orang yang mengikuti Rasul, dia pun harus mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian lihat di sini, apa ancaman Allah bagi siapa yang menentang Rasul dan tidak mengikuti jalan para sahabat? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Ini sama dengan surat An-Nur ayat ke-63 tadi. Menyelisihi Rasul, begitu pula menyelisihi jalan sahabat, maka hukumannya di dunia Allah akan menyesatkan pelakunya. Kemudian di akhirat, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah itu sangat banyak. Di antaranya hadis tentang iftirakul ummah yang terkenal. Rasulullah SAW mengatakan, wasataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya tersesat, hanya satu yang benar. Sehingga semuanya terancam neraka, hanya satu yang dijamin selamat. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka ini adalah dalil yang tegas, mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain itu adalah kewajiban dan jalan keselamatan. Juga dalam hadis yang masyhur Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Pujian Nabi SAW kepada 3 generasi Islam yang pertama, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maka di dalamnya mengandung perintah agar kita meneladani mereka. Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beragama. Di antaranya dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza ijtama'u akhadna bijtima'ihim. Kalau para sahabat sudah bersepakat dalam satu permasalahan, maka kita harus mengambil atau mengikuti kesepakatan mereka. Wa in qala wahiduhum wa lam yukhalifhu ghairuhu akhadna biqaulihi.
Dan jika seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi, tidak disalahkan oleh yang lainnya, kita juga mengambil pendapatnya. Fa in ikhtalafu akhadna biqauli ba'dihim wa lam nakhruj min aqawilihim kullihim. Maka apabila mereka berselisih, kami akan mengambil pendapat sebagian mereka. Kami tidak akan pernah keluar dari pendapat mereka secara keseluruhan. Jadi ini juga akidah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dalam beragama. Kalau sahabat sudah sepakat, kita ambil kesepakatan mereka. Dan umumnya dalam masalah akidah, para sahabat sepakat. Sebagaimana insya Allah akan kita pelajari dalam kitab ini. Apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab ini adalah kesepakatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau para sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh yang lainnya, maka kita juga mengambil pendapatnya. Dan ini juga diistilahkan para ulama dengan ijma' sukuti. Artinya, seorang sahabat berpendapat, lalu yang lain hanya mendiamkan. Tidak ada yang menyalahkan. Maka ini juga masuk pada hukum ijma'. Kalau sahabat beda pendapat, maka Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, pasti ada salah satu dari pendapat mereka yang benar. Sehingga beliau tidak akan membuat pendapat yang baru. Kalau dalam satu permasalahan di kalangan sahabat ada dua pendapat, dan ini umumnya terjadi dalam masalah fikih, maka Imam Syafi'i mengajari kita, berarti kebenaran itu ada pada salah satu dari dua pendapat tersebut. Sehingga tidak mungkin kita bisa membuat pendapat yang ketiga. Lalu pertanyaannya, untuk menentukan dari dua pendapat ini mana yang benar, caranya bagaimana? Imam Syafi'i rahimahullah juga mengajari caranya. Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala juga menukil ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa idza qala ar-rajulani minhum fi syai'in qaulaini mukhtalafain nazartu. Dan apabila dua orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki masing-masing dua pendapat yang berbeda. Masing-masing memiliki pendapat yang berbeda dalam satu permasalahan. Maka aku akan meneliti. Fa in kana qaula ahadihima ashbah bi kitabillah atau ashbah bi sunnatin min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadtu bihi. Jika aku dapati ucapan salah seorang dari keduanya lebih sesuai dengan kitab Allah atau lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang aku ambil. Jadi itu cara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menilai. Beliau akan meneliti di antara dua pendapat sahabat mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini cara kita beragama dengan selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini nasihat dari para ulama ahli sunnah. Bahkan ini telah menjadi kesepakatan ulama ahli sunnah. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitabnya Dhammut Ta'wil. Beliau mengatakan, faqad thabata wujubu ittiba'i salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnah wal ijma'. Dan telah tetap kewajiban mengikuti salaf, mengikuti generasi pertama umat Islam, terutama yang pertama sekali, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, berdasarkan Al-Quran dan sunnah
dan ijma ulama. Jadi ini permasalahan agama yang kita tidak boleh beda pendapat, bahwa meneladani para sahabat itu wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma ulama. Kesepakatan seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Dan juga jemaah sekalian, dalil akal sehat. Kalau kita mencoba merenungkan secara akal sehat, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah orang-orang yang paling pantas diteladani dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada 6 bukti secara akal sehat mereka lebih pantas untuk diteladani. Yang pertama, guru mereka adalah guru yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Wajar kalau kemudian mereka menjadi generasi terbaik, orang-orang pilihan yang paling layak diteladani. Makanya orang-orang Syiah itu tujuan mereka merendahkan para sahabat adalah untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Mereka sebenarnya ingin mengatakan guru mereka itu tidak becus dalam mendidik mereka. Itu yang ingin mereka katakan, tapi nggak bisa mereka katakan secara langsung. Kenapa? Umat Islam akan langsung tahu, berarti mereka ini sesat. Makanya mereka melecehkan, merendahkan, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Al-Quran dan hadis turun dalam bahasa mereka. Maka pasti mereka lebih tahu daripada kita tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, mereka menyaksikan Al-Quran itu turun. Mereka menyaksikan dan mendengar langsung Nabi SAW menyampaikan hadisnya. Bahkan banyak ayat dan hadis sebab turunnya atau sebab kemunculannya karena permasalahan yang terjadi di antara mereka. Maka pasti mereka lebih tahu tentang apa ayat itu berbicara dan apa maknanya. Kemudian yang keempat, jika sahabat salah paham, ada guru mereka yang akan meluruskan. Dan ini banyak hadisnya, banyak kisahnya. Di antaranya dalam memahami surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Maka para sahabat ketika membaca ayat ini, mereka merasa berat. Sampai mereka berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah." Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Karena ayat mengatakan orang beriman itu enggak berbuat zalim sedikit pun. Lalu siapa di antara kami yang beriman kalau begitu? Maka Nabi SAW langsung meluruskan pemahaman mereka. Laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maksudnya tidak berbuat syirik sedikit pun. Dan masih banyak hadis-hadis atau kisah-kisah yang menunjukkan Nabi SAW meluruskan jika pemahaman mereka salah. Kemudian yang kelima, kalau jamaah sekalian, pemahaman kita terhadap satu ayat atau satu hadis bertentangan dengan pemahaman sahabat, maka dua kemungkinan. Kita yang benar, mereka yang salah paham, atau mereka yang benar dan kita yang salah paham. Maka kemungkinan yang masuk akal adalah kita yang salah paham, mereka yang benar. Nggak mungkin kita yang benar lalu mereka yang salah paham. Itu nggak masuk akal. Dan yang keenam, mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang paling Allah cintai. Pastilah Allah memilih untuk beliau kawan-kawan yang terbaik.
sebagai anugerah bagi beliau. Sehingga jamaah sekalian, hati mereka adalah hati yang paling baik. Oleh karenanya, Allah berikan kepada mereka pemahaman yang benar terhadap agama. Karena Allah memberikan pemahaman itu melihat kepada kebaikan hati. Ini alasan logis yang keenam. Mereka adalah orang-orang pilihan. Yang sengaja Allah pilih untuk menjadi teman-teman orang yang paling Allah cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka umat yang terbaik, sehingga tidak mungkin kita lebih paham agama daripada mereka. Dan di sini juga ada nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, maka hendaklah dia teladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha takallufa, dan paling sedikit membebani diri. Wa aqwamaha hadiyan, dan paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan, dan paling baik keadaannya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah athar-athar mereka, petunjuk-petunjuk mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas hidayah yang lurus, berada di atas jalan yang lurus. Inilah jemaah sekalian, paling tidak 4 dalil kewajiban mengikuti para sahabat dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan secara akal sehat. Walhamdulillah, ini 2 prinsip yang bisa kita bahas di malam ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.